Chapter 151, Chen Yilei's Curiosity. Perubahan ini mengejutkan semua guru Akademi Surga Luo yang berdiri di belakang. Perawakan Lan Xuanyu rata-rata di kelas elit junior dan tampak tua, tetapi usia tulangnya sebenarnya setahun lebih muda. Setelah mendengar hasilnya, ekspresi Ji Hongbin berubah menjadi kegembiraan. Dia awalnya khawatir tentang beberapa masalah yang terjadi dalam ujian jika Lan Xuanyu melampaui usia 12 tahun dengan kekuatan jiwanya hanya di peringkat 20, tetapi itu benar-benar berbeda jika dia bahkan belum genap 11 tahun. Perbedaan dalam 1 tahun akan sangat meningkatkan hasil keseluruhannya. Dia secara pribadi mengalaminya dan secara alami mengetahui seluk-beluk ujian. Bagaimana usia anak ini salah dilaporkan setahun. Chen Yilei tidak terlalu memikirkannya. Tugasnya hanya menilai apakah anak-anak itu layak mengikuti seleksi setelahnya. Menjadi lebih muda, kamu akan sedikit lebih menderita. Kekuatan jiwa, peringkat 20. Kenapa tidak di peringkat 21? Apakah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua Anda? Itu adalah situasi aneh lainnya. Aku melakukannya. Lan Xuanyu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Kekuatan spiritual, 499. Setelah melihat kekuatan spiritualnya, Chen Yilei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tingkat kekuatan spiritual benar-benar sesuatu yang lain. Anak itu belum genap 11 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya sudah mencapai alam laut roh. Mungkinkah dia seorang guru jiwa tipe roh? Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda untuk membuktikan bahwa Anda memiliki cincin jiwa kedua Anda, lanjut Chen Yilei. Baiklah. Lan Xuanyu dengan cepat melepaskan Blue Silver Grace berpola perak di tangan kirinya, dan 2 cincin jiwa kuning muncul. Chen Yilei mengangguk. Bagus, kamu sudah lulus. Lan Xuanyu akhirnya lulus ujian yang menakutkan, tetapi siswa elit junior kelas yang berdiri di belakang melihat perubahan di matanya. Belum lagi dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, fakta krusial adalah bahwa cincin jiwa 10 tahun aslinya benar-benar berevolusi menjadi cincin jiwa 100 tahun. Ini jelas di luar kebiasaan, khususnya untuk Lu Qianxun, yang matanya segera menjadi bijaksana saat melihat Lan Xuanyu. Dengan meningkatnya perbedaan antara kekuatan jiwa mereka selama 2 tahun terakhir, dia tidak lagi memandang Lan Xuanyu sebagai lawan yang layak. Tapi siapa yang mengira bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu benar-benar diperkuat bersama jiwa bela diri dan cincin jiwanya? Dan, bagaimana dengan kekuatan spiritualnya yang mencapai 499? Itu berarti hanya ada 1 langkah lagi sebelum Lan Xuanyu berada di alam laut roh. Kekuatan spiritual di alam laut roh adalah tingkat kekuatan tambahan lainnya. Kekuatan spiritual telah menjadi lebih menonjol dalam teknologi panduan jiwa zaman modern serta di antara para master perlengkapan perang. Hasil Lan Xuanyu tidak diragukan lagi menyebabkan Lu Qianxun tegang. Setelah ujian, kepala sekolah Zhang Zekai secara pribadi menemani Chen Yilei pergi. Ji Hongbin segera memanggil Lan Xuanyu. Ada apa dengan usiamu? Ji Hongbin bertanya dengan tegas. Di sisinya, Yin Tianfan berdiri di sana dengan wajah penuh keterkejutan. Satu-satunya kata untuk menggambarkan ajarannya kepada Lan Xuanyu sangat menyiksa, sampai-sampai Ji Hongbin awalnya mengira dia merusak bibit melalui antusiasme yang berlebihan. Tapi itu dengan pertimbangan bahwa Lan Xuanyu lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Akademi Shrek memiliki teknologi panduan jiwa tercanggih dan sama sekali tidak akan salah mengira usia tulang. Ini berarti Lan Xuanyu benar-benar belum mencapai usia 11 tahun. Untuk seorang anak yang belum mencapai ulang tahunnya yang ke-11 untuk mengendalikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya dan menghancurkan 2 Mesya, meskipun mereka tidak terlalu kuat, adalah prestasi yang mencengangkan dan mengejutkan. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dengan canggung dan berbicara. Jika saya ingat dengan benar, ibu dan ayah adalah orang yang mendaftarkan saya. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Itulah kebenarannya, dia, pada kenyataannya, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ji Hongbin mengerutkan kening dan berkata, maka kamu memiliki 2 pilihan di depanmu. Anda dapat menyerah untuk mengikuti ujian tahun ini dan mencoba lagi tahun depan, dengan tambahan waktu, kepastian Anda akan jauh lebih tinggi. Atau Anda dapat terus mencobanya tahun ini. Saya sarankan Anda mencobanya. Bahkan jika Anda tidak lulus, Anda akan memiliki kesempatan lain tahun depan, dengan sedikit pengalaman, untuk melakukan buting. Meskipun Lan Xuanyu tiba-tiba setahun lebih muda, itu bukan masalah besar bagi Yin Tianfan, dibandingkan dengan Ji Hongbin, yang menganggapnya sebagai berkah tersembunyi.
Kalau begitu biarkan aku terus mencoba, kata Lan Xuanyu. Ji Hongbin mengangguk. Pergilah, terus ikuti tes. Dengan mengatakan itu, dia menarik Lan Xuanyu, bahkan tanpa melihat Yin Tianfan. Kali ini, Yin Tianfan tidak berniat menghentikan mereka. Dia setahun lebih muda, ada banyak peluang untuk Lan Xuanyu. Di bawah keadaan waktu yang murah hati, dia tidak cemas sama sekali. Jika Lan Xuanyu terus berlatih bersamanya selama 1 tahun lagi, siapa yang tahu seberapa kuat dia akan tumbuh saat itu. Bagi Lan Xuanyu, tahun depan akan terus menjadi jurang penderitaan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan seleksi untuk seluruh planet Heaven Luo datang untuk siswa kelas junior elit Akademi Heaven Luo. Ji Hongbin berdiri di belakang podium dan menatap murid-murid di hadapannya dengan penuh perhatian. Pertama, sebagai kapasitas seorang guru, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah lulus ujian pendahuluan. Saya pikir beberapa dari Anda seharusnya sudah menebak tes apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu benar, alasan elit junior kelas ini didirikan semata-mata untuk ujian yang akan datang. Kalian semua seharusnya menyadari bahwa setelah kalian semua, Akademi tidak lagi merekrut siswa baru untuk elit junior kelas. Itu karena konsumsi sumber daya untuk elit junior kelas benar-benar terlalu besar. Jika tidak ada hasil, Akademi tidak akan bisa mendukung ini. Ujian berikutnya akan sangat penting, tidak hanya untuk sekolah, tetapi terutama untuk kalian semua sebagai kelas ujian. Jadi kalian semua harus menanamkan kata-kata berikut ini. Saya tidak diperbolehkan membocorkan informasi atau tujuan tes sebelum lulus tes pendahuluan. Sudah 4 tahun sejak kalian semua memasuki elit junior kelas, dan aku telah menyaksikan kalian semua tumbuh dari anak-anak muda dan berpengalaman menjadi remaja. Para guru telah menyaksikan kerja kerasmu. Tujuan Anda tidak hanya menjadi yang paling menonjol di generasi Anda, tetapi juga menjadi elit sejati di antara rekan-rekan Anda. Itu benar, Akademi Heaven Luo kami adalah Akademi Master Jiwa Top Planet Heaven Luo, dan kalian semua dapat belajar banyak di sini. Tetapi bahkan setelah lulus, Anda hanya akan dipuji sebagai elit planet surga Luo dan bukan seluruh federasi, apalagi, keberadaan puncak yang sebenarnya. Jika hanya karena alasan itu, elit junior kelas tidak akan ada gunanya, karena semua lagu asli kalian akan memungkinkan kalian untuk tumbuh sejauh itu juga. Alasan elit junior kelas adalah demi memberi kalian semua kesempatan untuk menyentuh puncak menara gading yang sangat tinggi ini. Pada titik ini, seolah-olah cahaya murni dan suci menyinari wajah Ji Hongbin saat dia berhenti sebelum berbicara dengan lembut. Kalian semua pasti pernah mendengar namanya sebelumnya. Eksistensi yang bertahan sejarah bersama federasi selama 30.000 tahun. Tempat yang dirindukan oleh setiap master jiwa. Tempat itu adalah Shrek. Terlepas dari ketakutan mereka terhadap Raja Iblis yang hebat, begitu nama Shrek disebutkan, para siswa elit junior kelas langsung menjadi gempar. Selain dari beberapa yang kira-kira menebak tujuan tes, mayoritas masih tertinggal dalam kegelapan. Tapi siapa yang tidak tahu Akademi Shrek? 30.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek hanya didirikan dengan 7 siswa, tetapi pada generasi itu Akademi muncul dengan moto sekolahnya yang hanya menerima monster dan bukan yang biasa. Mereka mengambilnya sendiri untuk merawat krim tanaman. Dan ketujuh siswa itu akhirnya dikenal sebagai Shrek Seven Devils generasi pertama, yang diwariskan selama 30.000 tahun. Menurut sejarah, ketujuh dari Shrek Seven Devils menjadi dewa dan mencapai puncak kultivasi peringkat dewa. Ini terutama terjadi pada Dewa Laut Tang San, yang mendirikan Sekte Tang, sekte terkuat yang berkembang bersama Akademi Shrek dan mewariskan warisannya selama 30.000 tahun. Nama ini adalah nama rumah tangga dan aspirasi semua Soul Masters, bahkan setara dengan pemerintah federal. Dalam arti tertentu, itu adalah keberadaan di atas federasi. Chapter 152, Encouragement Before the Qualifier. Tiba-tiba mendengar nama ini, semua siswa di elit junior kelas menjadi terkejut. Bahkan Lan Xuanyu dan Lu Qianxun, yang sudah menebaknya, merasa ada darah panas yang melonjak di dalam diri mereka, hanya karena nama ini terlalu mengejutkan. Ada terlalu banyak legenda tentang Shrek, dan sudah ada banyak cerita yang berhubungan dengan elit peringkat dewa. Itu benar. Itu normal bagi kalian semua untuk terkejut. Kualifikasi yang akan Anda ikuti berasal dari Shrek Academy. Hanya Akademi Shrek yang memiliki persyaratan keras untuk ujian pendahuluan. Seseorang harus menjadi peringkat 20 pada usia 12 tahun dan peringkat 30 pada usia 13 tahun. Ini adalah jarak terdekat Anda untuk masuk ke akademi teratas federasi,
tanah paling suci di mata semua master jiwa. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, sebagian besar dari Anda akan menjadi terlalu tua dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk mendaftar. Dengan nada kepastian Ji Hongbin, semua 21 siswa kelas junior elit menjadi semakin terkejut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa pembentukan kelas junior elit sebenarnya untuk masuk ke Akademi Shrek. Pada saat ini, yang sebenarnya akan mereka hadapi adalah ujian. Dapat dikatakan bahwa semua orang telah mengeluh selama sesi latihan keras yang biasa, tetapi pada saat ini, mereka berharap bahwa mereka telah bekerja lebih keras sebelumnya sehingga dapat tampil lebih baik selama proses pendaftaran di Akademi Shrek. Ji Hongbin mengangkat tangannya dan membuat semua orang diam. Shrek lebih sulit untuk dimasuki daripada yang Anda bayangkan. Akademi Shrek hanya merekrut sekali setiap tahun, dan kali ini, mereka merekrut dari seluruh federasi. Dengan kata lain, planet manapun di federasi, kota manapun, akademi manapun, siswa manapun akan memiliki kesempatan untuk mendaftar dan mendaftar. Dan tahukah Anda berapa banyak kandidat sesuai usia yang ada di federasi setiap tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, setidaknya ada lebih dari 1 juta. Namun, saya berbicara tentang usia dan mereka yang merupakan master jiwa. Mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan tes pendahuluan dapat dengan mudah berjumlah lebih dari 100.000 orang. Bagaimana dengan jumlah siswa yang direkrut Akademi Shrek? Ji Hongbin menjulurkan 3 jari, 30 siswa. Jumlah siswa yang sama dengan kelas elit junior sebelumnya, hanya 30 orang. Ini luar biasa, 30 dari 100.000, yang berarti peluang 0,03%. Hanya ada 0,03% peluang untuk masuk ke Akademi Shrek. Banyak siswa dari elit junior kelas tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Oleh karena itu, kualifikasi yang akan kalian ikuti nanti akan melawan 100.000 orang. Tentu saja, planet Heaven Luo kita tidak memiliki banyak orang, tetapi setidaknya ada beberapa ribu yang memenuhi syarat untuk ujian. Menjadi yang teratas di antara ribuan juga bukan hal yang mudah. Yang perlu Anda semua lakukan adalah menjadi 100 teratas di kualifikasi Heaven Luo Planet sebelum Anda memenuhi syarat untuk tes selanjutnya. Dan tes selanjutnya akan diadakan di planet Dou Luo itu sendiri, planet induk umat manusia tempat markas besar federasi berada, karena Akademi Shrek juga ada di sana. Mungkin Anda memiliki pertanyaan ini di kepala Anda, mengapa Akademi menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawat Anda masing-masing hanya untuk mengirim Anda ke Akademi Shrek? Saya dapat memberitahu Anda apa tujuan kami sekarang. Pertama, penilaian Akademi Shrek akan menjadi pelatihan terbaik untuk Anda semua. Bahkan jika Anda gagal, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Anda untuk meningkat, dan Anda semua akan menjadi talenta paling luar biasa di Akademi Heaven Luo kami. Kedua, jika ada di antara kalian yang benar-benar masuk ke Akademi Shrek dan menjadi murid resminya, maka Akademi Heaven Luo akan dihadiahi oleh Akademi Shrek. Untuk setiap siswa yang mendaftar ke Akademi Shrek, seorang guru dari Akademi Heaven Luo akan memenuhi syarat untuk terlibat dalam studi lanjutan di sana selama 1 tahun. Ini akan menjadi keuntungan besar dan akan menguntungkan akademi seperti kami. Jadi apakah itu tuntutan akademi terhadapmu atau tuntutan-tuntutanmu sendiri untuk dirimu sendiri? Kalian semua harus berusaha keras untuk melepaskan cahaya paling terang dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan penempatan yang baik. Jika kamu berhasil dalam pertempuran kali ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak hidupmu dan memiliki jalan menuju surga. Bahkan jika Anda gagal, jangan menyesal, ini adalah pengalaman luar biasa yang patut diingat. Memahami, dipahami, teriak semua siswa. Liu Feng dan Qian Lei, yang berada di sebelah Lan Xuanyu, sangat bersemangat hingga tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti tes masuk Akademi Shrek. Tapi disinilah mereka, dengan kesempatan ini tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Lan Xuanyu, sebaliknya, jauh lebih tenang. Pertama, karena dia sudah menebaknya, dan kedua, karena ketika Ji Hongbin mengatakan bahwa mereka akan mengikuti tes masuk Akademi Shrek, sesosok muncul di benaknya, sesosok rambut panjang biru tua. Dia juga akan mengikuti tes masuk Akademi Shrek, dan dia tampaknya lebih kuat dari siapapun di kelas mereka. Pasti tidak akan mudah jika dia ingin masuk ke Akademi Shrek. Guruji, lalu bagaimana metode penilaiannya? Lu Qianxun bertanya. Ji Hongbin berkata,
Kami masih belum yakin dengan metode penilaian kualifikasi karena berbeda setiap tahun. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa ini akan menjadi penilaian yang komprehensif. Akademi Shrek membutuhkan 3 orang dalam satu tim untuk mengikuti penilaian. Inilah alasan mengapa Anda berada dalam kelompok 3 orang saat pertama kali bergabung dengan kelas elit junior. Lu Qianxun terkejut dan berkata dengan cemas, apakah ini berarti jika kelompok itu lewat, ketiga orang itu juga akan masuk? Jika grup gagal, ketiga orang itu akan dieliminasi bersama-sama. Ji Hongbin mengangguk dan berkata, biasanya begitu. Mendengar dia mengatakan ini, setiap siswa di elit junior kelas tersentak, terutama siswa terkuat di setiap kelompok, semua alisnya terangkat. Misalnya, untuk kelompok Lu Qianxun, dia jelas lebih kuat dari Ye Lingtong dan Chang Jianyi. Jika mereka bertiga berkelompok, ini berarti 2 orang lainnya mungkin bisa menyeretnya ke bawah. Ji Hongbin berbicara dengan makna yang dalam di matanya, yang disebut penilaian komprehensif tidak hanya mencakup kecepatan, kekuatan jiwa, pengalaman pertempuran dan semacamnya, tetapi juga kebijaksanaan, temperamen, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan bahkan beberapa kemampuan yang aneh dan unik. Anda tidak perlu mencoba mencari tahu kriteria penilaian Akademi Shrek karena mereka tidak pernah bertindak secara konvensional. Ada kemungkinan Anda tidak perlu melanjutkan sisa penilaian jika Anda telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam aspek tertentu. Satu-satunya tip yang bisa saya berikan adalah berdiri tegak, inilah intinya. Kata-kata Ji Hongbin dapat dikatakan menyemangati semua orang, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu penting karena tidak ada yang tahu persis apa yang akan diuji oleh Akademi Shrek. Kualifikasi dimulai, pot simulasi. Ketika Lan Xuanyu dan siswa elit junior kelas lainnya memasuki pot simulasi, yang mengejutkan mereka menyadari bahwa Ji Hongbin dan Mu Zongtian juga ada di dalam. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat sosok guru mereka di pot simulasi. Ikuti kami. Ji Hongbin mengangguk ke beberapa siswa. Dia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan dan apa yang terjadi setelah itu bergantung pada keberuntungan masing-masing. Dipimpin oleh 2 guru ini, semua orang dibawa ke tempat latihan yang sudah dikenalnya. Disinilah mereka paling banyak berlatih. Ji Hongbin membawa mereka ke ujung kiri counter. Hanya ketika mereka berada di sana, mereka menyadari bahwa ada penghitung baru di samping tempat latihan. Warna counternya sedikit lebih terang dari yang lain, dan ada seorang wanita cantik duduk di belakangnya. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia sopan dan cantik, senyum lembut di wajahnya, dan ketika dia melihat mereka berjalan ke arahnya, dia berdiri dan menyapa mereka. Halo semuanya, saya Ling Yi. Chapter 153, Ling Yi Swords. Ji Hongbin mengangguk padanya dan berkata, halo, maaf merepotkanmu. Ling Yi tersenyum ramah dan menatap 21 siswa elit junior kelas di belakangnya. Itu tugasku, ikuti aku, semuanya. Senyumnya menakjubkan, itu memberi seseorang perasaan berjemur di angin musim semi. Dia melambai, dan ada sinar lembut yang cemerlang. Saat berikutnya, selain Ji Hongbin dan Mu Zongtian, semua siswa menghilang. Mu Zongtian berseru, saya sangat iri pada anak-anak ini. Saya tidak memiliki kesempatan ini ketika saya masih muda. Ji Hongbin meliriknya, bertanya, dan berkata, sebagai guru kelas elit junior, jika mereka terpilih, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan studimu di Shrek Academy. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan pada siswa Anda? Mu Zongtian tersenyum pahit. Siapa yang berani mengatakan mereka percaya diri di depan Akademi Shrek? Ya. Old Ji, kamu paling mengerti orang-orang di Shrek. Apakah Anda pikir anak-anak ini memiliki peluang untuk masuk? Ji Hongbin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Shrek mengubah metode penilaian mereka setiap tahun. Saya harus mengatakan bahwa kadang-kadang, kebetulan juga berperan. Mu Zongtian berkata, menurutmu tim mana yang memiliki peluang tertinggi? Ji Hongbin menjawab, tim Lan Xuanyu. Mu Zongtian tertegun, tim Lan Xuanyu. Namun berdasarkan kultivasi, tim Lu Qianxun seharusnya memiliki peluang tertinggi. Lu Qianxun sudah melewati peringkat 30, Chang Jianyi juga, dan Ye Lingtong setidaknya berada di peringkat 28. Kekuatan mereka secara keseluruhan adalah yang terkuat di kelas, bukankah mereka memiliki peluang tertinggi? Senyum langka muncul di wajah Ji Hongbin. Kamu mengatakan ini karena kamu tidak mengerti Shrek Academy. Moto Shrek adalah merekrut hanya monster dan bukan orang biasa. Tim Lu Qianxun cukup kuat dibandingkan dengan orang seusia mereka.
Tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, di federasi, apakah ada siswa lain yang memiliki tingkat kultivasi yang sama? Ada berapa? Bahkan jika jumlahnya tidak banyak, tidak hanya segelintir juga. Jiwa bela diri mereka sama sekali tidak lemah, tetapi mereka masih sangat biasa. Kecuali jika mereka memiliki sesuatu yang istimewa di bidangnya atau mengandalkan kekuatan mereka yang sangat kuat untuk menghancurkan lawan mereka, saya tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. Mu Zongtian berkata, tapi kekuatan rata-rata tim Lan Xuanyu sedikit lemah. Dia memang jiwa bela diri kembar dan sangat istimewa, tetapi kultivasinya cukup rendah. Teknik martial soul fusion miliknya sangat jahat, dia tidak bisa terus menggunakannya. Juga, Qianlei dan Liu Feng akan mendapat masalah tanpa peningkatannya. Oleh karena itu, kadang-kadang grup mereka tampak baik-baik saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka memiliki banyak kekurangan. Tapi mereka cukup aneh, kata Ji Hongbin. Kecepatan Liu Feng jauh melampaui standar normal. Anda harus mengetahui datanya dengan sangat baik. Dia sangat cepat sehingga hampir tidak bisa dikendalikan, tapi bagaimana jika dia bisa mengendalikan kecepatannya? Kami mungkin tidak dapat membimbingnya untuk melakukan itu, tetapi itu tidak berarti Akademi Shrek tidak bisa. Di antara mereka bertiga, yang paling aneh bukanlah Liu Feng atau bahkan Lan Xuanyu, melainkan Qianlei. Saya belum pernah melihat koin pemanggil jiwa bela diri ini dalam hidup saya, bahkan ketika saya belajar di Akademi Shrek, saya tidak melihatnya di catatan manapun. Ini mungkin adalah jiwa bela diri baru, dan meskipun tidak selalu dapat diandalkan, saat itu memungkinkan Qianlei menjadi yang terkuat di seluruh kelas. Hanya martial soul yang aneh ini saja yang sudah layak untuk diteliti. Oleh karena itu, jika mereka berhasil melewati kualifikasi, Mu Zongtian tiba-tiba melihat cahaya dan berkata, begitu. Maka sepertinya jika kita melanjutkan Elite Junior Class di masa depan, kita harus mencari pendatang baru yang aneh. Ji Hongbin berkata, kita harus melihat apakah ada yang bisa mendaftar kali ini terlebih dahulu. Jika tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk, maka akademi tidak akan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melanjutkan kelas. Bukan 3 dari mereka, Mu Zongtian bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka akan masuk sebagai kelompok? Itu dulu, jawab Ji Hongbin. Aku mengatakan itu untuk memperkuat kerja tim mereka sehingga mereka tidak tersingkir karena menelantarkan rekan satu timnya. Akademi lebih menekankan pada keunikan dan kemampuan pribadi selama tes berikutnya. Adapun apakah seluruh tim bisa masuk, itu masih tergantung pada kemampuan pribadi mereka. Mu Zongtian tersenyum pahit. Kamu benar-benar berusaha keras. Dengan makna yang dalam di matanya, Ji Hongbin berkata, persyaratan Akademi Shrek untuk ujian pendahuluan tetap selama 30.000 tahun. Mengikuti kemajuan waktu dan kemajuan teknologi, atribut dan bakat fisik manusia modern jauh lebih baik daripada 30.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, standar saat itu tidak lagi dianggap tinggi, tetapi ini hanya mengikuti tradisi. Akademi Shrek hanya merekrut 30 siswa setahun, dan tidak mudah untuk masuk sama sekali. Siswa tidak hanya dinilai berdasarkan kekuatan jiwa atau usia mereka, metode penilaiannya sangat aneh, tetapi pada akhirnya, itu masih bermuara pada kualitas keseluruhan. Sebuah lampu menyala, dan Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya tiba di tempat lain. Gadis muda bernama Ling Yi itu berdiri di depan mereka dan tersenyum. Siswa, saya adalah pemandu Anda dalam kualifikasi kali ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Apa yang terjadi nanti tergantung pada kekuatanmu sendiri. Lan Xuanyu mendengarkannya sambil mengamati situasi di sekitarnya. Ini adalah lembah, dan tidak ada sehelai rumput pun di sekitarnya. Mereka berada di platform di tengah gunung, dan sejauh mata memandang, dasarnya adalah medan berbatu yang aneh. Misi Anda yang akan datang adalah untuk bertahan hidup, kata Ling Yi. Kalian akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ada beberapa makhluk jiwa yang tinggal di lembah ini, dan mereka cukup agresif. Semakin lama Anda bertahan, semakin tinggi skor Anda untuk kualifikasi. Jika Anda dapat membunuh monster jiwa yang berbeda akan memberi Anda poin berbeda. Jika Anda dibunuh oleh monster jiwa, itu akan mengakhiri kualifikasi Anda kali ini dan skor akhir akan dihitung. Bertahan hidup, ini terlihat sangat mirip dengan tes yang mereka ambil sebelumnya, dan mereka juga mengikuti pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, ketika siswa elit junior kelas mendengar kata-kata Ling Yi, mereka tidak memiliki reaksi yang besar.
Setelah dia melihat bahwa mereka telah mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, Ling Yi tersenyum dengan makna yang dalam di matanya dan berkata, "Mari kita mulai, dan semoga berhasil." Saat dia berbicara, Ling Yi menggerakkan tangannya ke samping dengan lembut, dan dalam waktu singkat, lapisan energi dilepaskan dari tubuhnya. Kemudian, dia menjadi kilatan cahaya dan menghilang tanpa suara. Qian Lei dan Liu Feng berdiri di samping Lan Xuanyu. Mereka telah membangun hubungan yang sangat baik satu sama lain beberapa tahun ini dan membentuk metode pertempuran dengan Lan Xuanyu sebagai intinya. Saat Ling Yi pergi, Qian Lei mengerutkan alisnya dan berkata, "Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Juga, kita semua 20 orang bersama, tapi kita bahkan tidak bisa bergerak. Maka bukankah akan lebih aman jika..." Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika tiba-tiba, raungan menggelegar terdengar. Tertegun, para siswa elit junior kelas menoleh untuk melihat ke arah suara pada saat yang bersamaan. Dari tempat mereka berdiri, mereka memiliki pandangan penuh ke lembah. Lembah ini sangat luas dan bagian dalamnya merupakan daerah perbukitan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan di mana-mana tampak gundul. Raungan itu datang dari kedalaman lembah, dan kemudian, mereka melihat kepulan asap. "Apa yang terjadi?" Lu Qianxun berteriak, "Waspadalah, berlindunglah." Dari sudut pandang tertentu, mereka semua adalah pesaing, tetapi Ling Yi baru saja menyebutkan bahwa ujiannya adalah bertahan hidup, yang berarti hidup lebih penting daripada apapun. Pesaing mereka yang lebih besar berasal dari luar dan bukan di sini. Yang terpenting adalah bekerja sama dan melawan orang luar untuk bertahan hidup selama mungkin. Setiap orang, setelah menjalani pelatihan begitu lama, dapat bereaksi secara instan. Mereka dengan cepat mencari batu untuk bersembunyi, berjongkok, dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan diri. Chapter 154, Start of the Qualifiers. Mengaum, raungan lain meraung di langit, kemarahan yang memekakkan telinga bergema di seluruh lembah untuk waktu yang lama tanpa gangguan. Boom, boom, boom. Getaran yang dalam dan rendah terdengar dari dalam. Suara pecahan batu dan puing-puing yang jatuh segera menyusul. Lan Xuanyu melirik. Yang membuatnya terkejut, dia melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di dalam lembah dan menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Dia fokus, dan yang mengejutkannya, kadal kurus yang tak terhitung jumlahnya yang ukurannya bervariasi, dengan yang terkecil berukuran lebih dari 1 meter, bergerak dengan kecepatan tinggi. Kulit mereka berwarna coklat dengan garis-garis merah samar yang bersinar dan bersirkulasi seperti magma. Kadal api tanah. Lan Xuanyu segera mengenali Soul Beast. Berapa banyak dari mereka yang ada? Kadal api tanah adalah binatang jiwa yang dikaitkan dengan api yang tumbuh subur dalam kelompok besar. Biasanya, satu pak hanya terdiri dari 20-30 kadal. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat dan tinggal di dekat gunung berapi. Mereka memiliki kemampuan elemen api mereka sendiri dan dikatakan mampu berubah menjadi naga api tanah ketika mereka melampaui 10.000 tahun dalam budidaya. Naga api tanah adalah spesies naga timur dan merupakan makhluk jiwa yang sangat kuat. Jumlah kadal api tanah yang muncul di dalam lembah membengkak menjadi lebih dari beberapa ribu saat mereka menyerang ke segala arah. Tidak ada keraguan bahwa siswa elit junior kelas yang berada di pinggang gunung akan bertemu dengan mereka. Lu Qianxun membuat keputusan cepat dan memerintahkan tanpa ragu, mundur ke atas ke puncak gunung. Sambil mengatakan itu, dia sudah berbalik dan memimpin untuk menyerang ke atas. Di sekitar mereka, hanya ada tembok terjal tanpa jalan, tapi itu adalah hal yang mudah bagi anggota elit junior kelas. Semua orang juga tahu bahwa menuju ke puncak adalah pilihan yang tepat. Jika medan luar lembah terbuka, melarikan diri akan jauh lebih mudah. Satu-satunya kelemahan Ground Fire Lizards adalah mereka tidak terlalu cepat. Mereka akhirnya merasa bahwa kelas Ji Hongbin tidak sia-sia. Mereka mampu mengingat pelajaran mereka dan karakteristik dari jiwa binatang di depan mereka. Roar, raungan marah keluar sekali lagi. Setelah mendengar raungan, Ground Fire Lizards di dasar lembah meningkatkan kecepatan mereka. Setelah itu, Lan Xuanyu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Bayangan raksasa secara bertahap berjalan keluar dari dalam lembah. Suara, boom, 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 dari sebelumnya sebenarnya adalah langkah kakinya. Itu merupakan, semua orang memfokuskan mata mereka pada bayangan raksasa. Yang membuat mereka semakin takut adalah saat mengangkat kepalanya, mata raksasa itu menatap lurus ke arah mereka. Benda apa itu?
Qianlei hanya bisa berteriak dengan suara melengking. Itu adalah binatang jiwa raksasa. Itu menjulang lebih dari 30 meter dan menyeret ekor besar. Ia berdiri tegak, sepasang kakinya yang tebal dan kuat serta ekornya menopang tubuhnya, membuatnya tampak mampu berlari dengan sangat cepat. Dan bahkan ada sepasang sayap kecil di punggungnya. Sayapnya tidak besar dan jelas tidak cukup untuk mendukungnya terbang. Terlepas dari itu, mereka terus mengepak saat bergerak. Gerakan ini mengurangi kelesuan gerakannya dengan mengurangi bobot tubuhnya hingga tingkat tertentu dan memungkinkannya bergerak dengan kecepatan saat ini. Itu memiliki mulut raksasa, tubuh ramping, dan paku yang menjulur dari belakang kepalanya sampai ke ujung ekornya. Itu ditutupi dengan sisik merah gelap yang menyebabkan udara di sekitar jarak 10 meter dari tubuhnya terdistorsi oleh riak. Orang hanya bisa membayangkan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuhnya. Tidak ada yang pernah melihat binatang jiwa seperti itu sebelumnya, bahkan Lan Xuanyu, yang paling berpengetahuan tentang binatang buas, tetapi dari aura yang dipancarkannya, semua orang tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Sebelumnya, ketika mereka dilatih di Elite Junior Class, mereka sering diatur untuk melawan makhluk hidup seperti itu, kecuali bahwa pengaturan selalu dengan makhluk hidup yang secara langsung bertentangan dengan kultivasi mereka sendiri. Itu berarti bahwa mereka selalu melawan monster jiwa yang sedikit lebih kuat atau setara dengan mereka. Mereka tidak pernah berperang melawan keberadaan yang tak terkalahkan seperti binatang buas sebelum mereka. Siapapun dapat mengetahui bahwa monster jiwa raksasa itu berusia lebih dari 10.000 tahun. Selain itu pasti bukan binatang jiwa biasa berusia 10.000 tahun. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berpikir, orang besar yang memperhatikan mereka membuka mulutnya dan melepaskan bola api raksasa ke arah mereka. Bola api terbang ke arah mereka seperti bintang jatuh. Itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki ekor panjang yang menyala saat terbang. Aura api yang menakutkan darinya terasa seolah-olah seluruh dunia terbakar. Bola api raksasa bertambah besar saat terbang melawan angin hingga hampir 5 meter mencapai dinding. Itu setara dengan cangkang yang dilepaskan oleh pesawat ruang angkasa skala kecil. Berlari, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi semua anggota Elite Junior Class segera bubar dengan sekuat tenaga. Tidak ada lagi yang peduli dengan formasi mereka dan hanya fokus menghindari bola api besar. Lan Xuanyu bereaksi sangat cepat saat dia meraih Qianlei dengan tangan kirinya dan Liu Feng dengan tangan kanannya. Rumput perak biru bermotif emas segera muncul di tangan kanannya, tapi bukannya melingkari lengannya, itu melingkari lengan Liu Feng. Setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, Lan Xuanyu menyadari bahwa saat mendukung Liu Feng atau Qianlei, dia sekarang hanya perlu melilitkan rumput perak birunya di sekitar mereka. Tidak perlu lagi menyentuh mereka secara fisik. Selama rerumputan perak biru menyentuh tubuh mereka, penopang itu akan tetap bekerja. Liu Feng telah lama memanggil tombak naga putihnya saat dua cincin jiwa kuning melonjak dari bawah kakinya. Saat pangkal tombak menyentuh dinding gunung, dia menembak ke depan. Seperti kilatan cahaya putih, dia membawa Lan Xuanyu dan Qianlei langsung keluar dari pinggang gunung. Dengan dukungan Lan Xuanyu, kecepatannya tidak hanya meningkat secara eksponensial, tetapi dia bahkan mampu mengendalikannya. Mereka melakukan gerakan anggun dan langsung maju 7 hingga 8 meter ke atas sebelum berputar-putar di sekitar gunung. Dengan ketukan tombak naga putihnya, dia memimpin keduanya dan melaju ke depan lagi. Bang! Gemuruh keras mengguncang seluruh gunung. Bola api raksasa telah menabrak tempat mereka semula berdiri. Segera, gelombang panas yang mengerikan disertai dengan gemuruh puing-puing yang berterbangan keluar. Tubuh Lan Xuanyu memancarkan lapisan kabut es saat dia mengendalikannya untuk menutupi Qianlei dan Liu Feng untuk menahan kenaikan suhu yang tiba-tiba. Tapi gelombang kejut yang kuat membuat ketiganya terbang. Lan Xuanyu menarik Qianlei sambil secara bersamaan melindungi bagian depannya saat lapisan es membeku di belakangnya. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Qianlei sambil juga membantu Liu Feng dalam bertahan melawan gelombang kejut yang kuat. Lapisan cahaya emas berkedip-kedip di tubuhnya. Ketika gelombang kejut menghantamnya dan membuat mereka terbang, Lan Xuanyu benar-benar merasakan ledakan kekuatan yang tumbuh di dalam tubuhnya. Itu bahkan mempertajam indranya. Itu adalah skill jiwa kedua Blue Silver Grace berpola emasnya, Hegemonic Body. Saat memasuki kondisi tubuh hegemonik, Lan Xuanyu mampu menetralkan serangan dalam jumlah besar, sementara pada saat yang sama mengubah sebagian darinya menjadi tubuhnya sendiri. Pada titik ini, mereka tidak lagi dapat menemukan anggota Elite Junior kelas lainnya.
Mereka juga tidak menyadari bagaimana yang lain menangani bola api raksasa itu. Liu Feng terus melaju ke depan. Dengan mengandalkan amplifikasi dari Blue Silver Grass bermotif emas, kendali atas kecepatannya menjadi sangat kuat. Seolah-olah tombak naga putih menjadi hidup, dia mampu menembak ke depan 7 hingga 8 meter setiap kali. Setelah menahan gelombang kejut yang kuat, Lan Xuanyu berbalik dan melihat ke bawah. Binatang jiwa raksasa itu telah menundukkan kepalanya dan telah menggigit kadal api tanah. Setelah beberapa gigitan, ia menelan mangsanya. Dengan sebuah ayunan, ia menggunakan ekor raksasanya untuk menyapu lantai Ground Fire Lizards. Itu kemudian berlari ke arah mereka. Pada saat ini, Lan Xuanyu memperhatikan beberapa anggota elit junior kelas lainnya. Mereka juga maju ke atas, khususnya tim Jin Xiang, yang mahir dalam terbang, serta tim Lu Qianxun, yang kuat secara fisik. Namun, beberapa tim lain memilih untuk turun. Itu benar. Ketika bola api muncul dan mereka berpikir mereka tidak akan bisa menghindarinya, apa cara tercepat untuk membuat jarak? Terjun bebas. Maka, 4 tim elit junior kelas memilih untuk segera turun gunung. Mereka mampu menghindari akibat dari bola api dan hanya perlu mengendalikan terjun bebas mereka. Namun, dengan melakukan itu, mereka tidak hanya mengurangi jarak antara mereka dan makhluk jiwa raksasa, tetapi juga lebih dekat dengan kadal api tanah yang masuk. Chapter 155, Ground Fire Scarlet Dragon. Xuanyu, apa sebenarnya itu? Qian Lei bertanya, jantungnya masih berdenyut ketakutan. Dia sudah terbiasa dengan Lan Xuanyu yang melindunginya, bahkan selama latihan, karena dia yang paling lemah. Kamu benar, kata Lan Xuanyu. Begitu Ling Yi menghilang, orang ini pasti sudah dibebaskan. Kekuatan spiritual Qian Lei saat ini sebanding dengan Lan Xuanyu, jauh di atas 450. Ketika kekuatan jiwanya menerobos ke dering kedua, ada ledakan pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Dia setara dengan Lan Xuanyu dalam aspek ini. Selanjutnya, Qian Lei memiliki intuisi yang sangat tajam dan hebat dalam merasakan bahaya. Aku juga tidak mengenali makhluk jiwa ini, itu pasti binatang jiwa yang bermutasi. Dilihat dari penampilannya, dasarnya seharusnya kadal api tanah. Saya hanya tidak tahu apa budidayanya. Mungkin puluhan ribu tahun, kemudian metamorfosis terjadi, karena bahkan jika kadal api tanah berevolusi menjadi naga api tanah, ia tidak akan memiliki sayap. Namun, ini sebenarnya memiliki sayap dan tubuhnya tertutup sisik merah. Saya sangat curiga setelah perubahan itu muncul, ia mulai berevolusi menjadi naga sungguhan. Naga merah adalah contoh utama naga dengan sifat api, itu harus antara naga api dan naga merah. Begitu Lan Xuanyu tenang, dia membuat analisisnya sendiri tentang binatang ini. Orang ini bukan naga sungguhan, tapi sudah melampaui level naga darat. Bahkan para elit yang memiliki 6 atau 7 cincin tidak akan mampu menghadapinya, apalagi mereka. Mereka pasti akan mati saat bersentuhan, jadi sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa tatapan Ling Yi begitu aneh saat dia pergi. Dia mungkin berduka untuk mereka, ya. Naga merah api tanah. Ini adalah nama yang dibuat oleh Lan Xuanyu. Pada saat ini, tatapan naga merah api tanah raksasa tidak tertuju pada 3 kelompok yang berlarian di gunung, melainkan terfokus pada 4 kelompok di bagian bawah. Tidak ada keraguan bahwa itu lebih tertarik pada manusia daripada kadal api tanah itu, yang sudah mulai menyerang ke 4 kelompok siswa kelas junior elit itu. Xuanyu, apakah menurutmu aku akan bisa memanggil makhluk jiwa yang begitu kuat di masa depan? Mata Qian Lei berbinar. Sejak mendapatkan peningkatan Lan Xuanyu, pemanggilannya menjadi lebih andal dan memiliki sedikit garis keturunan naga. Meski berbeda setiap saat, kekuatan mereka luar biasa. Lan Xuanyu meliriknya dengan curiga. Anda dapat mempertimbangkannya setelah mencapai 7 cincin. Ngomong-ngomong, apakah yang saya minta untuk Anda simpan masih ada? Petik 2. Ya, tentu saja. Saya orang yang sangat bisa diandalkan. Qian Lei segera menamparkan dadanya. Liu Feng, yang menarik mereka dan melaju kencang, berkata dengan kesal, cukup sulit untuk mencapai tingkat ketidakberdayaanmu. Aku sangat mengagumi seberapa tebal kulitmu. Nyah, Qian Lei membantah. Roar, raungan yang mengguncang bumi lainnya datang. Ground Fire Scarlet Dragon membuka mulutnya, dan bola api raksasa kedua mulai terbang ke arah 4 kelompok. Untuk menghadapi kadal api tanah yang datang dari segala arah, keempat kelompok telah berkumpul bersama dan mulai melawan kadal api tanah. Bola api raksasa yang masuk hanyalah bencana bagi mereka.
Lan Xuanyu tiba-tiba mendapat ide dan berkata kepada Liu Feng, yang membantu mereka melarikan diri menanjak, "Cepat, perlebar jarak antara tim kami dan tim Jin Xiang dan Lu Qianxun." Naga merah api tanah itu tampaknya menikmati area penyerangan dengan lebih banyak orang. Ia, sejak pertama kali muncul, ia telah menyerang mereka tanpa ragu-ragu, dan ketika kedua belah pihak bubar, ia bahkan tidak repot-repot melihat mereka sebelum langsung memilih untuk menyerang 4 kelompok di lapangan. Apa perbedaan antara kedua klaster tersebut? Jumlah orang. Pikiran Lan Xuanyu berpikir dengan sangat cepat, dan setelah belajar dari Yin Tianfan selama bertahun-tahun, dia tidak akan bisa mengikuti tuannya jika dia tidak bisa berpikir cepat. Plus, dia baru ingat bahwa Ling Yi menyebutkan tentang bekerja dalam kelompok kecil ketika dia memperkenalkan bagaimana kualifikasi akan dilakukan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia sepertinya mengisyaratkan bahwa mereka mungkin menghadapi serangan langsung dari Ground Fire Scarlet Dragon, jadi lebih baik berada dalam kelompok kecil. Atau apakah akan ada perubahan? Lan Xuanyu tidak dapat memastikan semua ini sekarang, tetapi dia harus mencobanya. Naga merah api tanah terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa memprediksi serangannya. Jika mereka ingin bertahan hidup dalam keadaan seperti itu, pertama-tama mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghindari serangannya secara langsung. Liu Feng selalu percaya pada keputusan Lan Xuanyu. 3 orang dalam satu tim, 3 orang bergerak sebagai satu tubuh. Mereka harus memiliki inti, dan bukan hanya inti pertempuran, tapi inti komando. Tubuh Liu Feng bergerak dalam sekejap, dan dia tidak lagi memanjat ke atas tetapi berlari ke suatu arah. Ledakan, bola api kedua di bawah meledak sekali lagi. Ada gelombang menakutkan dari api yang mendatangkan malapetaka, dan sejumlah besar kadal api tertiup angin. Jelas ada juga siswa dari elit junior kelas yang terlempar dari ledakan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kualifikasi ini akan sangat mengerikan dan mereka akan menghadapi lawan yang tidak dapat mereka lawan. Ada total 12 siswa dalam 4 kelompok itu, dan 7 dari mereka langsung musnah oleh gelombang api sementara sisanya tersebar di mana-mana oleh ledakan itu. Bukannya mereka tidak ingin menghindar, tetapi dengan kadal api tanah yang mengelilingi mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kerugiannya sangat besar. Lan Xuanyu terus mengamati situasi di bawah. Ketika 7 dari 12 orang ditelan oleh gelombang api dan tersingkir dari kualifikasi, dia segera menyadari perubahan di Ground Fire Scarlet Dragon. Pupil es dari Ground Fire Scarlet Dragon melihat ke atas, di puncak gunung. Pada awalnya, tim Lan Xuanyu tidak jauh dari satu sama lain sehingga mereka akan sedikit lebih dekat saat mendaki. Namun, pada saat ini, tim Lan Xuanyu telah menjauh dari tim lain sementara tim Lu Qianxun dan Jin Xiang tampak lebih dekat satu sama lain. Tim Jin Xiang bisa terbang dan jelas mengejar tim Lu Qianxun dengan sengaja. Siapa yang tidak ingin bersama tim yang kuat? Ya. Adapun pihak Lan Xuanyu, tidak ada yang memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi tidak ada dari mereka yang berniat untuk mendekat satu sama lain. Dengan situasi mengerikan di bawah, mereka bahkan tidak menyadari jarak yang semakin jauh antara tim Lan Xuanyu dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, naga merah api tanah membuka mulutnya lagi dan bola api ketiga terbang langsung ke arah mereka berenam. Lan Xuanyu telah mengamati pergerakan naga merah api tanah di bawah. Melihat bola api menyembur dengan cepat mengkonfirmasi teorinya. Dia berteriak, menyebar dengan cepat. Pisahkan dalam kelompok kecil dan mungkin kita tidak akan memicu serangannya. Sebar, semuanya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak dan terdengar dari puncak gunung sampai ke bawah. Bagaimanapun, mereka semua masih teman sekelas yang telah bersama selama 3,5 tahun. Jika dia bisa membantu sedikit, dia akan melakukannya. Melihat bola api langsung menuju ke arah mereka, Lu Qianxun dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Tim Jin Xiang dengan cepat berlari ke samping, dan suara Lan Xuanyu kemudian menghampiri mereka. Lu Qianxun selalu menentukan. Dia bertindak cepat dan meraih Chang Jianyi saat dia berteriak kepada Ye Lingtong, yang berada di sampingnya, lompat. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanjat, tetapi melihat bola api terbang ke arah mereka, mustahil untuk mengelak dengan memanjat. Lu Qianxun dan Ye Lingtong melompat turun, dan gemuruh keras terdengar di atas mereka. Sebongkah batu besar yang diselimuti api berguling ke bawah, hendak menghancurkan kepala mereka. Chang Jianyi segera melepaskan keterampilan jiwa perlambat ke atas dan mengurangi kecepatan batu yang jatuh. Lu Qianxun mengangkat kepalanya dan berteriak panjang,
Golden Lion Roar. Dengan raungannya yang menggelegar, batu yang turun itu hancur. Ye Lingtong meraih Lu Qianxun dan melepaskan cahaya putih dari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya ke sisi dinding gunung untuk mengurangi kecepatan mereka, dan mereka bertiga mendarat di titik tengah gunung. Kerja tim 3 orang itu sangat sempurna. Lu Qianxun tidak melihat ke arah Ground Fire Scarlet Dragon pada kesempatan pertama, melainkan melihat tim Lan Xuanyu di kejauhan. Pada saat ini, tim Lan Xuanyu telah memperlebar jarak di antara mereka dan naik ke atas ke arah lain. Lu Qianxun menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, Lan Xuanyu, luar biasa. Dia harus mengakui bahwa tanpa tip Lan Xuanyu, dia tidak akan membuat keputusan untuk membuat rekan satu timnya melompat turun. Mereka bekerja sangat keras untuk memanjat tapi melompat ke bawah adalah cara terbaik untuk menjauhkan diri dari tim Jin Xiang dan berhasil bubar. Penilaian Lan Xuanyu tidak diragukan lagi telah menyelamatkan orang-orang yang tersisa ini. 5 orang yang tersisa di bawah sudah bubar, dengan 2 orang di satu sisi dan 3 di sisi lain. Mereka telah menciptakan jarak yang cukup jauh di antara mereka sendiri. Fenomena aneh terjadi pada saat bersamaan. Setelah mereka semua bubar, seolah-olah naga merah api tanah yang besar tidak bisa melihat mereka lagi. Ekornya yang besar menyapu ke samping dan memuntahkan bola api, tetapi semua serangannya ada di Ground Fire Lizards di sekitarnya. Itu telah membuktikan bahwa penilaian Lan Xuanyu benar, dan setelah mereka berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil, naga merah api tanah yang tak terkalahkan tidak akan menyerang mereka. Chapter 156, Immensely Pressurizing Qualifier. 7 orang, itu adalah sepertiga dari siswa di Elite Junior Class. Itu karena kurangnya penilaian yang mengakhiri penilaian mereka. Bahkan tanpa menunjukkan kekuatan mereka, mereka bisa dikatakan dirugikan. Namun dalam ujian ini, mustahil bagi mereka untuk mencoba lagi. Mereka yang tetap mengikuti ujian beruntung dan sangat berterima kasih kepada Lan Xuanyu. Jika bukan karena tipnya, Jin Xiang dan Lu Qianxun masih akan bergabung bahkan jika mereka bisa menghindari serangan ini. Dan jika 5 orang di bawah terus tetap bersama, tidak mungkin mereka bisa selamat dari bola api berikutnya. Bahkan setelah bubar, situasi mereka masih sulit, karena mereka harus menghadapi serangan gerombolan kadal api tanah. Tapi setidaknya itu jauh lebih baik daripada menghadapi Ground Fire Scarlet Dragon. Saat ini, tim Lan Xuanyu sudah berada di puncak gunung, mengikuti jejak Liu Feng. Begitu mereka naik ke puncak, mereka tidak bisa menahan napas. Mereka sekarang dapat dengan jelas melihat apa yang ada di sisi lain gunung. Lembah. Sisi lain memiliki lembah raksasa, tetapi yang lebih penting, di lembah di sisi lain, situasi persisnya sedang terjadi. Seolah-olah mereka melihat pantulan cermin. Ada kadal api tanah dalam jumlah besar dan naga merah api tanah yang besar. Ada juga Soul Masters muda yang tak terhitung jumlahnya yang berlarian seperti tikus yang ketakutan. Itu adalah medan pertempuran lain untuk kualifikasi di sisi lain lembah. Dan dari kelihatannya, situasi di sana tampak lebih buruk dan ada kurang dari 5 orang di sana. Cepat turun, Qian Lei berteriak tiba-tiba. Lan Xuanyu menarik Liu Feng tanpa ragu, dan 3 orang yang berdiri di puncak gunung segera berjongkok. Kemudian, 2 bola api besar terbang ke arah mereka dari kedua sisi gunung. Lan Xuanyu menuangkan kekuatan jiwanya ke Liu Feng. Tombak naga putihnya bergerak cepat dan mereka bertiga bergegas ke samping di sepanjang dinding gunung. Lan Xuanyu bahkan tidak perlu menjelaskannya kepada Liu Feng dan Qian Lei agar mereka memahami situasi yang mereka hadapi. Puncak gunung juga akan memicu serangan dari Ground Fire Scarlet Dragon. Siapapun yang mencapai puncak gunung tidak akan diserang oleh satu naga merah api tanah tetapi 2 secara bersamaan dari kedua sisi. Di sisi lain, tim Jin Xiang juga menghadapi situasi yang sama. Saat kepala mereka muncul dan mereka melihat situasi di sisi lain, mereka segera diserang oleh bola api besar, yang membuat mereka sangat ketakutan dan menyebabkan mereka terbang ke bawah seketika. Namun, bisa terbang menguntungkan mereka karena kadal api tanah tidak bisa. Atau begitulah yang dipikirkan Jin Xiang. Detik berikutnya, mereka bertemu dengan bencana. Pilar api merah menyala tiba-tiba keluar dari mulut Ground Fire Scarlet Dragon, itu tidak ditargetkan pada siapapun tetapi ditujukan ke langit. Pilar api melonjak di langit, dan pada saat berikutnya, ada hujan meteor yang berapi-api. Serangan skala besar tanpa diskriminasi. Seluruh lembah tampak seperti telah berubah menjadi api penyucian manusia. Ini
Yang pertama menanggung beban adalah tim Jin Xiang, yang terbang ke atas dan meluncur di udara. Hujan meteor yang sangat deras menghujani mereka seolah-olah mereka memiliki mata. Sebelum mereka bisa berteriak kesakitan, ketiga orang itu benar-benar menghilang. Tetap dekat dengan dinding gunung. Buru-buru, Lan Xuanyu tiba-tiba menarik Blue Silver Grass berpola emasnya dan menarik Liu Feng, yang sedang menyerang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan meraih dinding gunung. Kelima jarinya benar-benar dimasukkan saat dia dengan paksa menarik Liu Feng ke belakang dan menekan Qian Lei ke dinding gunung dengan tangan kirinya. Saat meteor berapi jatuh dari langit dan raungan keras bergema di seluruh lembah, bagian dalam lembah menjadi lautan api. Ketika Liu Feng dan Qian Lei berbalik, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka baru saja menyadari betapa mengerikannya jiwa binatang yang kuat itu. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa hujan meteor yang berapi-api bahkan mungkin tidak terbang ke arah mereka, tetapi hanya menyapu langit jauh sebelum menabrak tanah. Itu menargetkan Soul Master tipe terbang. Bagaimana kualifikasi Shrek bisa memiliki celah? Dengan tim Jin Xiang terbang begitu bebas di langit, mereka mencari kematian, kata Lan Xuanyu tak berdaya. Ya, tidak ada celah. Hanya ada peluang di kualifikasi ini, tetapi tidak ada celah, dan itu dapat ditargetkan pada master jiwa manapun dengan kemampuan apapun. Mereka menempel di dekat tembok gunung, karena serangan ditargetkan ke langit dan bukan tembok gunung. Jika Liu Feng terus melompat, begitu mereka terlalu jauh dari tembok gunung, mereka mungkin juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, Lan Xuanyu sekali lagi membuat penilaian yang akurat secara instan. Itu pasti memungkinkan mereka untuk selamat dari bencana lain. Tapi yang lain tidak seberuntung itu. Di antara 5 orang di bawah, kelompok dengan hanya 2 orang yang tersisa dilanda hujan meteor yang berapi-api. Menjadi lebih dekat ke dinding gunung, kelompok 3 orang berhasil menghindari hujan meteor yang berapi-api. Tetapi kadal api tanah juga bersembunyi dari hujan meteor yang berapi-api dan ada lebih banyak kadal api tanah yang menyerbu ke sisi mereka. Mereka tidak akan bisa menangkal mereka lama. Menempel di dekat dinding gunung dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah adalah cara terbaik untuk bertahan dalam ujian ini. Dengan rangkaian perubahan ini, Lan Xuanyu sudah menilai situasi di dalam hatinya. Sudah ada kadal api tanah yang memanjat ke atas di sepanjang dinding gunung, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Apakah ujian bertahan hidup ini benar-benar menguji kekuatan tempur seseorang? Jelas bukan itu masalahnya. Jika seseorang dapat dengan jelas memahami karakteristik naga merah api tanah itu, seseorang masih dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu bahkan dengan kultivasi yang lebih rendah. Ini adalah ujian Shrek. Lu Qianxun menunjukkan kebijaksanaannya pada saat ini juga. Saat melawan kadal api tanah dengan rekan satu timnya dan memanjat ke atas, dia mengamati gerakan Lan Xuanyu. Ketika hujan meteor yang berapi-api turun, dia melihat tim Lan Xuanyu terjebak di dekat tembok gunung, jadi dia segera menarik Ye Lingtong dan Chang Jianyi untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang diharapkan, mereka berhasil melewati bencana lain. Ketika sejumlah besar hujan meteor yang berapi-api turun, kadal api tanah itu juga menurun secara drastis, memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Waktu berlalu dan kadal api tanah masih menimbulkan kekacauan di bawah, mereka yang muncul entah dari mana tampaknya tidak terbatas. Tim di dasar lembah bertahan selama 3 menit lagi sebelum mereka juga ditelan oleh kadal api tanah itu. 21 siswa elit junior kelas, 7 tim, pergi ke lembah. Saat ini, hanya tersisa tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun. Semakin banyak kadal api tanah, dan mereka mulai mendaki gunung. Lan Xuanyu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda punya ide bagus? Lu Qianxun berteriak ke arah Lan Xuanyu. Sejak awal kualifikasi, tim Lan Xuanyu telah membuat pilihan yang tepat dan meskipun hanya tersisa 2 tim mereka sekarang, pada kenyataannya, tim Lan Xuanyu telah menghabiskan lebih sedikit energi. Kekuatan serangan kadal api tanah yang mendaki gunung akan jauh lebih kecil dari kekuatan mereka di peron. Juga, tim Lan Xuanyu berada di dekat puncak dan tidak banyak kadal api darat yang memanjat. Penilaian Lan Xuanyu tidak pernah salah sekalipun sejak awal, dan orang ini terlalu jahat. Lihatlah apa yang dia lakukan. Dia melepaskan elemen esnya menuruni dinding gunung, membuatnya terlalu licin untuk dipanjat kadal api tanah. Hampir mustahil bagi kadal itu untuk menyerang mereka sekarang. Jika ini terus berlanjut, tim Lan Xuanyu pasti bisa bertahan lebih lama. Lan Xuanyu melihat ke arah Lu Qianxun dan berkata tanpa daya,
aku juga tidak punya ide bagus. Kami hanya bisa berlama-lama untuk saat ini. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin baik hasilnya, bukan? Lu Qianxun terdiam sesaat dan berkata, apakah ada celah? Lan Xuanyu mengangkat bahu dan terus menyelesaikan proyek pembuatan es utamanya. Saat itu, Liu Feng menancapkan tombak naga putihnya ke dinding gunung dan menyediakan tempat istirahat untuk mereka bertiga. Sementara Qian Lei dan Liu Feng duduk di tombak naga putih, Lan Xuanyu menempel di dinding gunung dengan satu tangan dan secara bersamaan menggunakan tangan lainnya untuk melepaskan es ke bawah, mencoba memaksimalkan area es sehingga akan lebih keras untuk tanah. Kadal api untuk memanjat. Begitu kadal ini meluncur ke bawah, mereka akan seperti kayu dan batu yang menggelinding, dan akan menabrak kadal api tanah yang memanjat dari bawah. Situasi mereka saat ini jelas yang paling aman. Chapter 157, Pinceret. Qian Lei terkikik. Monitor kelas, jangan cemas. Lakukan yang terbaik. Alis panjang Ye Lingtong berkerut saat dia mengerutkan kening. Kurangi sarkasme darimu, uang tunai. Sambil mengatakan itu, dia melepaskan pukulan ke arah Ground Fire Lizard. Sebaliknya, dia adalah orang yang paling banyak mengusir kadal api tanah di grup. Itu tidak berarti dia lebih kuat dari Lu Qianxun, karena keterampilan jiwa yang terakhir hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa dengan kekuatannya yang luar biasa dan dia tidak dapat terus menggunakannya. Ye Lingtong berasal dari keluarga dengan sejarah yang kaya dan telah berlatih seni bela diri kuno sejak dia masih muda. Dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri yang kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan pribadi yang relatif kuat. Menambahkan dalam tubuh surgawi keterampilan jiwa pertamanya, dia benar-benar tidak takut dengan serangan atribut api kadal api tanah. Dilengkapi dengan gelombang kejut surgawi keterampilan jiwa keduanya, setiap serangan dan gelombang tinjunya kuat dan kuat. Dia sangat mahir dalam pertempuran gesekan dengan daya tahannya yang tinggi. Kemampuan Chang Jianyi menjadi lebih jelas saat ini. 3 keterampilan jiwa tambahan muncul, keterampilan jiwa pertama, lambat, keterampilan jiwa kedua, kebingungan, dan yang ketiga, Blood Taas. Selain Blood Taas, yang tidak berguna dalam situasi ini, keterampilan jiwa keduanya, kebingungan, sangat efektif. Itu menyebabkan banyak kadal api darat saling membunuh dan sangat mengurangi ancaman mereka terhadap tim. Ini meringankan keadaan dengan kedua tim. Namun, tepat pada saat itu, situasi baru terjadi. Qian Lei tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak panik, di atas. Lan Xuanyu dan Liu Feng mendongak pada saat bersamaan. Kadal api tanah telah muncul di puncak gunung dan berusaha merangkak ke arah mereka. Apakah mereka kadal api tanah dari sisi lain? Mereka pasti kadal api tanah dari tempat kualifikasi lain yang telah dilihat Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera memahami situasinya. Peserta lain di medan perang lain pasti tersingkir, dan karena itu, kadal api tanah muncul di atas mereka. Kami terjepit, sekarang merepotkan. Itu benar, dengan kadal api tanah mendekati mereka dari atas dan bawah, ancaman yang dikenakan pada mereka tidaklah kecil. Liu Feng dan Qian Lei segera menoleh untuk melihat Lan Xuanyu. Ketika Lu Qianxun dan timnya menyaksikan situasi yang sama, Chang Jianyi tertawa. Sepertinya mereka lebih dekat dengan kadal. Dia benar-benar bersukacita atas kemalangan orang lain. Lan Xuanyu dan timnya lebih dekat ke puncak dan memang juga lebih dekat dengan kadal. Ini berarti bahwa mereka berada dalam situasi yang lebih genting dan hampir terjepit. Xuanyu, apa yang harus kita lakukan? Liu Feng bertanya dengan sedikit kecemasan dalam suaranya. Pikiran Lan Xuanyu berjalan sangat cepat, dan dia segera mengambil keputusan yang berani. Selama periode ketika mereka tidak berada di bawah tekanan besar, Lan Xuanyu mengingat apa yang telah diinstruksikan oleh Ling Yi, orang yang berasal dari Akademi Shrek. Ling Yi memang menyebutkan dengan sangat jelas bahwa kualifikasi adalah untuk melihat berapa lama kita bisa bertahan. Semakin lama waktunya, semakin tinggi jumlah poin yang kita peroleh. Aspek lain untuk mendapatkan poin didasarkan pada jumlah soul beast yang terbunuh. Makhluk jiwa yang berbeda memberikan jumlah poin yang berbeda. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang sama dengan tim Lu Qianxun, tetapi dalam hal jumlah jiwa binatang yang terbunuh, mereka jelas kalah dari tim Lu Qianxun. Lagi pula, mereka kurang berinteraksi dengan kadal api tanah. Dan sehubungan dengan penjelasan bahwa monster jiwa yang berbeda memberikan poin yang berbeda, hanya ada 2 jenis monster jiwa di depan mereka, yaitu kadal api tanah dan naga merah api tanah. Bukankah itu berarti naga merah api tanah juga bisa dibunuh?
Apakah mereka benar-benar bukan hanya keberadaan menakutkan yang dimaksudkan untuk menyerang dan menakut-nakuti mereka? Tapi secara teori, bagaimana Soul Master seusia mereka bisa membunuh naga merah api tanah itu? Itu benar-benar mimpi orang bodoh, tetapi dari penampilannya, kata-kata Ling Yi direncanakan dan dipikirkan dengan hati-hati. Ini berarti kita bisa membunuh naga merah api tanah itu. Bagaimana kita melakukannya? Jelas, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini berarti bahwa satu-satunya cara untuk membunuhnya terletak di dalam lembah ini. Itu benar-benar mencari kekayaan di kedalaman bahaya. Selanjutnya, Guruji pernah menyebutkan bahwa mereka bersaing melawan semua jenius muda dan berbakat di seluruh planet surga Luo untuk jumlah slot yang menyedihkan. Untuk masuk ke babak selanjutnya, mereka harus tampil spektakuler untuk mengungguli yang lainnya. Kadal api tanah dari sisi lain lembah memanjat ke sisi mereka. Apakah itu berarti naga merah api tanah dari sana akan datang juga? Lalu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Alih-alih duduk di sana dan menunggu mati, mengapa tidak bertaruh? Waktu di mana mereka bertahan relatif lama. Ini terbukti dari tentara yang datang dari sisi lain. Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk membunuh naga merah api tanah, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh lebih banyak kadal api tanah untuk mendapatkan lebih banyak poin. Dan mereka belum melepaskan kemampuan Qianlei, karena mereka masih menempel di dinding. Alasannya adalah karena jumlah panggilan terbang yang bisa dia panggil relatif sedikit. Jadi, keputusan Lan Xuanyu adalah, kita akan turun. Lan Xuanyu menggunakan tangan kanannya untuk meraih Liu Feng dan tangan kirinya untuk meraih Qianlei sekali lagi. Liu Feng menatapnya dengan kaget tetapi segera mengeluarkan tombak naga putihnya, yang tertancap di dinding. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan telah membentuk pemahaman diam-diam satu sama lain. Yang terpenting, mereka saling percaya. Lan Xuanyu telah membuktikan berkali-kali bahwa dia dapat dipercaya. Oleh karena itu, meskipun tidak mengerti mengapa mereka melepaskan posisi optimal mereka setelah membekukan dinding es dengan susah payah, Liu Feng segera melaksanakan permintaan Lan Xuanyu. Liu Feng membawa Lan Xuanyu dan Qianlei, dan berlari menuruni gunung dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, kadal api tanah dari atas belum memasuki radius serangan mereka. Apakah mereka sudah gila? Ye Lingtong berteriak kaget saat melihat ketiganya bergegas menuruni lembah. Semua orang telah menyaksikan bagaimana kelompok di bawah ini mati setelah dikepung. Mengapa mereka lari dalam kebodohan seperti itu? Namun, Lu Qianxun ragu-ragu. Penilaian Lan Xuanyu akurat, dan dia tidak akan membuat keputusan sembrono seperti itu. Yang penting adalah apakah akan mengikuti mereka atau tidak. Jika mereka mengikuti Lan Xuanyu, mereka juga harus bergegas turun. Dan dengan naluri alami Ground Fire Scarlet Dragon untuk menargetkan kelompok yang lebih besar, mereka tidak bisa berkumpul dengan Lan Xuanyu dan hanya bisa menjaga diri mereka sendiri. Lu Qianxun dengan cepat memutuskan untuk tetap tinggal di tempat mereka berada. Tanpa diragukan lagi, mereka memiliki pertahanan terbaik, pinggang gunung, dan bisa bertahan lebih lama. Jika mereka jatuh, mereka tidak akan memiliki kendali atas nasib mereka, terutama ketika mereka tidak mengetahui tujuan Lan Xuanyu. Sementara tim Lu Qianxun tetap diam, tim Lan Xuanyu dengan cepat tiba di kaki gunung. Semakin dekat mereka ke tanah, semakin besar jumlah kadal api tanah. Saat itu, Liu Feng mengeksekusi kekuatannya yang meningkat. Tombak naga putih di tangannya terus berayun dan menghasilkan bayangan, dia tidak hanya terus menjatuhkan kedua rekan satu timnya, tetapi dia juga menerbangkan banyak kadal api darat. Saat jumlah kadal api tanah meningkat, suhu udara di sekitar mereka menjadi sangat panas. Kadal api tanah memiliki kemampuan untuk memuntahkan api, tetapi pada jarak sedekat itu tidak lagi kuat. Pertahanan tubuh mereka sendiri masih yang terkuat. Dengan bantuan Lan Xuanyu, tombak naga putih Liu Feng paling banyak dapat menusuk tubuh mereka, tetapi hal itu juga akan menyebabkan penurunan kecepatan. Karena itu, Lan Xuanyu memintanya untuk membawa mereka dan membuang kadal-kadal itu ke samping daripada membunuh mereka, itu bukan waktunya untuk melakukannya. Akhirnya, mereka tiba di kaki gunung. Lari sejauh yang kamu bisa, semakin jauh semakin baik, kata Lan Xuanyu. Hindari pak kadal api tanah sebanyak mungkin. Mengerti, Liu Feng menjawab dan memukul bagian belakang tombak naga putih ke dinding. Pada saat itu, tombak naga putih membungkuk di bawah usahanya dan mereka bertiga melesat ke depan dengan mengandalkan recol. Pada saat yang sama,
Lan Xuanyu menggunakan kedua kakinya untuk membentur tembok. Mereka bertiga melesat ke depan sejauh 15 meter dan jatuh ke tanah. Cincin jiwa kedua Liu Feng menyala saat tombak naga putih mengeluarkan raungan. Seberkas cahaya putih segera melonjak di dalam tubuhnya saat itu berubah menjadi lapisan cahaya putih di kulitnya. Liu Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan naga di udara dan melonjak ke depan, sambil membawa Lan Xuanyu dan Qianlei. Chapter 158, White Dragon Return. Ini adalah skill jiwa keduanya, White Dragon Return. Liu Feng dapat untuk sementara menarik garis keturunan unik naga putih dengan menarik garis keturunan dari dalam tombak dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Di bawah amplifikasi rumput perak biru bermotif emas Lan Xuanyu, efek pengembalian naga putihnya meningkat secara eksponensial. Jika dia menggunakannya hanya dengan kekuatannya sendiri, kulitnya tidak hanya tidak akan berubah warna, tetapi skillnya juga, paling banyak, hanya bertahan selama 10 detik. Tetapi di bawah bantuan Lan Xuanyu, waktu akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dan kekuatan akan meningkat dengan selisih yang besar juga. Dengan ini di tangan, ketiganya mampu meluncur ke depan lebih dari 30 meter dan berhasil menghindari kumpulan kadal api tanah yang paling padat di kaki gunung. Meskipun kadal api tanah di sekitarnya bergegas ke arah mereka, jumlahnya jauh lebih sedikit. Tapi tepat pada saat itu, seolah-olah bisa merasakan manusia terbang, naga merah api tanah mengeluarkan raungan marah ke langit dan memuntahkan pilar api ke atas. Liu Feng dan Qianlei memucat ketakutan. Mereka berada sekitar 40 meter dari gunung dan dikelilingi oleh kadal api tanah. Tidak mungkin berlindung di dekat gunung. Hujan meteor akan segera turun. Lan Xuanyu, tidak mengharapkan meteor, segera membuat keputusan dan memerintahkan Liu Feng, serang ke depan dengan kekuatan penuh. Langsung menuju ke Ground Fire Scarlet Dragon. Jika kita mati, kita mati. Liu Feng menggertakkan giginya dan langsung menyerang naga merah api tanah. Munculnya hujan meteor membuat kadal api tanah ketakutan dan menyebabkan mereka meringkuk. Ini memungkinkan ketiganya untuk lewat tanpa halangan apapun. Kecepatan Liu Feng yang tak tertandingi di kelas junior elit ditampilkan dengan kekuatan penuh di sini. Bahkan saat membawa dua rekan satu timnya, dengan dukungan Blue Silver Grace berpola emas Lan Xuanyu, dia sangat cepat. Turunnya hujan meteor membutuhkan waktu, dan mereka datang pada periode yang berbeda. Karena Jin Xiang dan timnya terlalu tinggi di langit, mereka adalah yang pertama tenggelam dan dihancurkan oleh meteor yang menyala-nyala. Karena tim Lan Xuanyu meluncur di ketinggian rendah, wajar jika mereka tidak menerima serangan yang sama. Saat Lan Xuanyu menenangkan dirinya dengan sangat cepat, mereka dapat menghindari hujan meteor tanpa banyak kesulitan. Masalah yang meresahkan adalah lautan api besar yang terbentuk setelah meteor meledak. Qianlei benar-benar terpana. Pada saat itu, Ground Fire Scarlet Dragon melihat ke atas dan melepaskan pilar api lainnya ke langit. Kadal api tanah meringkuk ketakutan atau bergegas pergi dengan panik. Seluruh lembah dipenuhi aura yang bercampur dengan teror dan kepanikan. Kepala di bawah perut Ground Fire Scarlet Dragon, teriak Lan Xuanyu ke arah Liu Feng. Mata Liu Feng berbinar saat dia mengerti maksud Lan Xuanyu. Naga merah api tanah, yang tenggorokannya terangkat ke langit, tidak dapat terus menyerang untuk mempertahankan kekuatan hujan meteor. Setelah mengalami proses pertama, Lan Xuanyu memperkirakan bahwa waktu casting kira-kira 20 detik. Ini berarti bahwa tempat teraman dalam 20 detik itu kemungkinan besar adalah di bawah perut naga merah api tanah. Ini bukan niat asli Lan Xuanyu. Rencana awalnya adalah memasuki lembah dan menjauhkan diri dari kadal api tanah sebelum menyelidiki bagian dalam lembah. Namun, setelah bertemu dengan monster jiwa baru ini, dia hanya bisa beradaptasi dengan situasinya. Tim Lu Qianxun dibiarkan tanpa pilihan dan menempelkan diri mereka ke dinding gunung di hadapan hujan meteor. Mereka tidak lagi peduli tentang apa yang sedang dilakukan Lan Xuanyu dan timnya. Dalam hati mereka, ketiganya tahu mereka sudah selesai. Liu Feng, masih dalam kondisi pengembalian naga putih, berada pada kecepatan puncaknya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga putih kecil, tombak dan dia adalah satu. Hanya dalam 7 atau 8 detik, dia membawa Lan Xuanyu dan Qianlei dekat dengan naga merah api tanah. Pada saat ini, meteor telah mendarat di tanah dan menghasilkan ledakan yang sangat keras yang menyebabkan gelombang panas yang menyerang mereka dari segala arah. Alis Lan Xuanyu berkerut saat matanya terfokus dan melepaskan kabut es dengan tenang, meredakan racun api pada teman-temannya. Dia sesekali mengamati meteor yang jatuh.
Menggunakan rumput perak biru bermotif emas di tubuh Liu Feng, dia dapat berkomunikasi dengan Liu Feng dan mengingatkannya untuk menghindari meteor yang masuk. Untungnya bagi mereka, mereka telah lama mempraktikkan perubahan arah yang cepat berkali-kali. Lan Xuanyu menggendong Qianlei dengan satu tangan dan mengoordinasikan gerak kakinya bersama Liu Feng. Liu Feng membawa mereka ke depan seperti mobil saat ketiganya melaju ke depan, 3 sebagai 1. Ketiganya telah mencapai puncak dalam kecepatan mereka. Ledakan, sebuah meteor meledak di dekat mereka dan melepaskan gelombang panas yang kuat. Dengan teriakan, Lan Xuanyu membekukan dinding es dan meledakkannya. Dia menggunakan kekuatan ledakannya sendiri untuk menahan gelombang panas yang masuk. Pada saat itu, Liu Feng juga mempertahankan bentuk puncaknya saat dia melepaskan kekuatan jiwa tanpa kendali. Dia menanam tombak naga putih ke tanah dan mengirim ketiganya terbang ke depan sekali lagi. Meskipun arah mereka sedikit diubah oleh gelombang panas, mereka bisa jatuh tepat di bawah Ground Fire Scarlet Dragon. Gelombang panas berkobar lainnya melonjak ke arah mereka. Mereka hanya berada di dekat Ground Fire Scarlet Dragon, tapi panas yang menyengat sudah cukup untuk membuat suhu tubuh mereka melonjak. Untungnya, Lan Xuanyu mampu menggunakan kontrol elemen airnya untuk mengubah suhu di sekitar mereka. Setelah menyentuh tanah, ketiganya meluncur ke depan sedekat mungkin ke tanah. Mereka tiba di bawah Ground Fire Scarlet Dragon, di mana suhu di atas kepala mereka melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mereka dekat, mereka dapat benar-benar merasakan teror dari monster berjiwa besar itu. Itu sangat besar, sisik besar di tubuhnya memancarkan suhu tinggi. Mengikuti pilar api yang keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Segala sesuatu di luar telah berubah menjadi lautan api. Rasanya seolah hanya tanah di bawah perutnya yang merupakan tanah suci. Saat itu, Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qianlei semuanya merasa seolah jantung mereka berhenti berdetak. Bagi mereka, seluruh pengalaman itu merupakan perjalanan yang menggetarkan, tetapi pada saat yang sama, mereka merasakan kegembiraan yang kuat melonjak dari dalam. Di mana-mana di sekitar mereka adalah lautan api, sementara tepat di atas mereka adalah naga merah api tanah yang menakutkan. Tapi mereka bertiga sehat dan hidup. Bukankah itu semacam pertemuan yang menguntungkan? Itu adalah semacam pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 10 detik yang aneh, raungan marah Ground Fire Scarlet Dragon berangsur-angsur berhenti. Tetapi dataran di sekitar mereka telah berubah menjadi hujan yang berapi-api. Lan Xuanyu menggunakan kontrol elemen airnya untuk menghasilkan kabut es yang melindungi tubuh mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Qianlei berbisik. Mereka bertiga jelas tidak punya cara untuk keluar. Lautan api bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh kultivasi mereka saat ini. Keluar berarti terbakar sampai mati. Ragu-ragu, Lan Xuanyu menjawab, tempat di bawah cahaya adalah yang paling gelap. Kami akan pergi kemanapun Ground Fire Scarlet Dragon pergi. Karena terlalu besar, seharusnya tidak dapat menemukan apapun di bawah perutnya. Kami akan menunggu sampai api di luar padam sebelum menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Baiklah, ini adalah satu-satunya rencana yang bisa mereka ikuti. Karena mereka memilih untuk bergerak di bawah naga raksasa, mereka telah mempersiapkan diri untuk mengambil risiko. Lagi pula, mereka berada di dunia jiwa yang disimulasikan, bukan di dunia nyata. Setelah melepaskan hujan meteor keduanya, naga merah api tanah tampaknya juga kelelahan. Itu berdiri di tempat untuk mengatur napas sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Ketiganya dengan cepat mengikuti tepat di bawah perut Ground Fire Scarlet Dragon, di antara dua kakinya yang tebal. Ground Fire Scarlet Dragon terlalu besar, memberi mereka ruang yang cukup untuk berjalan bersama. Suara dentuman keras terus-menerus terdengar di samping mereka setiap kali naga merah api tanah mengambil langkah. Ini menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Saat itu, untuk beberapa alasan, adegan Tang Le menginjak pesawat ruang angkasa dan 8 naga emas yang tiba-tiba muncul untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa tiba-tiba muncul di benak Lan Xuanyu. Sensasi langkah-langkah Ground Fire Scarlet Dragon agak mirip dengan satu hentakan dari Tang Le. Sekarang dia memikirkannya, naga emas muncul ketika dia menginjaknya. Apakah itu berarti naga emas yang muncul di awal dan menyelamatkannya terkait dengan Tang Le? Ketiganya terus berjalan di bawah Ground Fire Scarlet Dragon dengan rasa takut dan gentar. Setiap kali binatang besar itu tiba-tiba beralih dari berjalan perlahan menjadi meningkatkan kecepatannya, mereka akan mengikuti dengan lelah. Untungnya,
Kecepatan bukanlah keahlian Ground Fire Scarlet Dragon. Api di sekitar mereka berangsur-angsur berhenti dan meninggalkan sepetak besar tanah hangus. "Bersiaplah, Liu Feng," bisik Lan Xuanyu. "Kita akan meluncur keluar dari belakang kaki kirinya. Itu adalah tempat yang paling mungkin di mana ia akan menutup mata." "Baiklah," Liu Feng segera setuju. Chapter 159, Second Phase of Qualifiers. "Siap-siap, pergi." Dengan teriakan itu, Lan Xuanyu melepaskan amplifikasi lain pada Liu Feng sementara pada saat yang sama menarik Qianlei. Ketiganya segera menyerbu melewati kaki kiri Ground Fire Scarlet Dragon. Dengan sekejap, ketiganya berada di luar. Lan Xuanyu telah memilih untuk pergi sementara naga merah api tanah bergerak maju dan bersiap untuk menerkam ke kadal api tanah di tanah. Setelah mengisi daya, mereka segera berada jauh dari Ground Fire Scarlet Dragon. "Qianlei, bersiaplah untuk memanggil," Lan Xuanyu memerintahkan Qianlei dengan cepat. "Baiklah." Qianlei segera melepaskan jiwa bela diri koin pemanggilnya. Sejak mereka memasuki kualifikasi, dia terus-menerus dilindungi oleh Lan Xuanyu dan Liu Feng, tanpa membantu dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk menggunakan pemanggilannya, bagaimana mungkin dia tidak berusaha. Tanah di sekitar Ground Fire Scarlet Dragon kosong, tidak ada satupun kadal api tanah yang terlihat, tidak ada kadal api tanah yang mampu menghindari naga merah api tanah dan, tentu saja, bahkan tidak berani mendekatinya. Ini menempatkan ketiganya di lokasi teraman. Tapi di detik berikutnya, gemuruh yang mengguncang tanah terdengar lagi. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat gunung tempat mereka sebelumnya berdiri. Batu-batu besar dan bebatuan tiba-tiba jatuh dari celah besar yang terbentuk saat kepala besar tiba-tiba muncul. Itu adalah naga merah api tanah lainnya. Dan itu tampak sangat dekat dengan tempat tim 3 Lu Qianxun berjuang. Munculnya kepala raksasa itu langsung mengejutkan tim Lu Qianxun, seolah-olah jiwa mereka telah terbang keluar dari tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sisi lain. Naga merah api satu tanah sudah cukup menakutkan. Untuk ada satu lagi, seberapa mengerikan itu. Naga merah api tanah raksasa benar-benar mampu mendaki gunung. Tepat ketika kepala naga merah api tanah kedua muncul, lingkaran cahaya keemasan menyapu seluruh lembah. Tubuh besar itu bergetar, dan di saat berikutnya, mata mereka langsung terpaku pada Lu Qianxun, Chang Jianyei, dan Ye Lingtong. Tes kualifikasi telah memasuki fase kedua. Perubahan utama fase kedua adalah terlepas dari jumlah manusia, naga merah api tanah akan memprioritaskan mereka. Dua bola api besar dari atas dan bawah melesat lurus ke arah tim Lu Qianxun. Mata Lu Qianxun hampir terbuka saat dia berteriak, "Jam!" Dia meraih Chang Jianyei dan Ye Lingtong, dan langsung melompat. Dia melepaskan Golden Lion Roar ketika dia melompat, mengirim kadal api darat dalam jumlah besar pergi. Gemuruh keras keluar lagi. Batu yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari atas. Apa yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa naga merah api tanah yang memanjat gunung tiba-tiba melompat ke depan dan melompat ke bawah. Sepasang sayap di punggungnya terbuka dan memperlambat kejatuhannya sebelum langsung menyerang mereka bertiga. Lan Xuanyu dan Qianlei telah menyaksikan seluruh adegan sementara Liu Feng, yang fokus pada pengisian daya, tidak menemukan perubahannya. Qianlei menghirup udara dingin. Dia sekarang tahu apa yang akan terjadi seandainya mereka tetap di tembok. Harus dikatakan, bukan hanya tanggapan Lan Xuanyu yang telah menyelamatkan mereka tetapi dalam beberapa hal, keberuntungan yang ada di pihak mereka juga. "Cepat, panggil sekarang." Lan Xuanyu kemudian menepuk punggung Liu Feng, yang ditanggapinya dengan berhenti dan menyapu tombak naga putih. Sinar serangan tombak menyapu ke arah Ground Fire Lizards di depan mereka. Rilis Coin of Summoning, skill jiwa pertama, Gate of Summoning. Gerbang pemanggilan yang kokoh secara bertahap dibuka. Setelah peningkatan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Qianlei, kecepatan pemanggilannya saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Lan Xuanyu serius. Paling tidak, mereka sangat yakin bahwa mereka telah memperoleh tempat pertama di antara kelas junior elit, meskipun tim Lu Qianxun telah menyelesaikan lebih banyak kadal api darat. Sementara dua naga merah api tanah memusatkan perhatian mereka di tempat lain, mereka berada di tikungan dan tersembunyi dengan sempurna. Lokasi mereka saat ini juga di mana Ground Fire Scarlet Dragon pertama kali muncul, dan dengan demikian mereka memiliki cukup waktu untuk bersiap. Lan Xuanyu juga memperhatikan lingkaran cahaya emas dan samar-samar menebak bahwa itu terkait dengan perubahan target yang tiba-tiba dari Ground Fire Scarlet Dragon ke tim.
Ling Yi telah menyebutkan bahwa tugas terpenting adalah bertahan hidup. Kualifikasi sedang menguji kemampuan bertahan hidup, dan selama mereka bisa bertahan lebih lama, terutama di bawah serangan langsung dari Ground Fire Scarlet Dragon, jumlah poin yang bisa mereka peroleh akan tinggi. Tapi ambisi Lan Xuanyu jauh lebih tinggi dari itu, dia ingin melihat apakah ada peluang lain untuk mendapatkan lebih banyak poin. Saat Qianlei melepaskan pemanggilannya, Lan Xuanyu menggerakkan tangan kanannya dan menggunakan rumput perak biru bermotif emas untuk melingkari gerbang pemanggilan saat dia melihat ke kejauhan. Naga merah api tanah telah pindah dari lokasi mereka saat ini, dan Lan Xuanyu melihat genangan magma tidak jauh dari tempat mereka berada. Benar, ada kolam magma. Kadal api tanah yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dan berlari ke arah mereka. Geraman rendah datang dari sampingnya. Lan Xuanyu berbalik dan melihat makhluk yang kuat merangkak keluar dari gerbang pemanggilan. Panjangnya kira-kira 7 meter dan memiliki tubuh sisik besi hitam. Di punggungnya ada duri tajam dan panjang yang memanjang sampai ke ekornya, terlihat relatif mirip dengan naga merah api tanah. Sepasang mata kuningnya bertepi keganasan saat aura kuat terpancar dari tubuhnya. Ironback Dragon, naga darat dari spesies Yalong yang telah mereka panggil sebelumnya. Itu tidak memiliki banyak kemampuan sejauh serangan jarak jauh, tetapi itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu membanggakan kekuatan yang sangat besar juga dan sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat. Melihat bahwa mereka telah memanggil Ironback Dragon, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Memanggil monster jiwa yang familiar jauh lebih baik daripada memanggil yang baru dalam kesulitan mereka saat ini. Mereka sangat jelas tentang kehebatan dan kekhususan Ironback Dragon, dan hanya perlu mengeksploitasi kemampuannya. Qianlei, duduklah di atas Ironback Dragon dan maju terus. Liu Feng dan aku akan mengikuti di belakangmu. Lan Xuanyu meraih Qianlei dan melemparkannya ke atas naga punggung besi. Qianlei meraih duri dengan kedua tangannya dan duduk dengan stabil di antara dua duri terbesar di tulang belakang dadanya. Ironback Dragon adalah makhluk yang dipanggilnya, karenanya sangat patuh padanya. Pergilah ke kolam magma. Lan Xuanyu berteriak lalu mengikuti di belakang Ironback Dragon bersama Liu Feng. Ironback Dragon sepanjang 7 meter menyerbu ke depan. Itu tidak menggunakan trik apapun, karena serangan Ground Fire Lizard sepanjang 1 meter hingga 2 meter tidak berguna untuk melawannya. Itu seperti bulldozer yang bergerak maju. Semua kadal api tanah yang menghalangi jalannya terlempar ke samping, tidak ada yang mampu menghentikan naga Ironback. Lan Xuanyu melepaskan Blue Silver Grace dari tangan kanannya dan melilitkannya pada Liu Feng. Bahkan tanpa sepatah kata pun, Liu Feng mengerti apa yang dia rencanakan. Semua kadal api tanah yang telah terlempar ke samping dengan mudah memperlihatkan perut mereka yang lemah. Di bawah amplifikasi Lan Xuanyu, tombak naga putih melepaskan banyak aura tombak yang merenggut nyawa kadal api tanah yang terbalik. Mereka semua poin, mereka tidak bisa melepaskannya. Lan Xuanyu mengikuti di sisinya dan sesekali berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Di sisi lain, keberuntungan tim Lu Qianxun telah habis. Setelah melompat menuruni gunung, mereka kelelahan dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk melarikan diri dari naga merah api tanah raksasa, serta banyak kadal api tanah yang mengelilingi mereka. Mereka melakukan apa yang mereka bisa, melepaskan semua keterampilan jiwa mereka dan menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Mereka membunuh kadal api tanah sebanyak yang mereka bisa sebelum naga merah api tanah dari atas turun. Kemudian, mereka benar-benar kewalahan oleh sekumpulan besar monster jiwa. Boom! Ground Fire Scarlet Dragon dari sebelah dengan berani jatuh ke bawah. Pertempuran di sini telah berakhir. Ground Fire Scarlet Dragon yang asli menyerbu sambil terengah-engah dengan mulutnya yang besar. Kedua naga merah api tanah saling memandang dan meraung pada saat bersamaan. Mereka kemudian berbalik pada saat yang sama, hidung mereka berkedut saat mereka mengendus-endus. Setelah itu, dengan langkah gemuruh, mereka mulai berlari menuju Lan Xuanyu dan timnya. Chapter 160, Opportunity. Ekspresi Lan Xuanyu berubah setelah mendengar langkah kaki yang menggelegar di belakang mereka. Karena kedua naga merah api tanah belum saling berhadapan satu sama lain atas wilayah, dia mengerti bahwa mereka harus diprogram untuk menargetkan siapapun yang masuk. Meskipun dia mendekati kolam magma di depan, selain dinding pegunungan dan kolam magma, dia tidak melihat yang lain. Langkah kaki di belakang semakin dekat dan dekat, tetapi tidak ada cara untuk bergerak maju dan mereka tidak dapat menemukan peluang dengan kolam magma panas yang membara. Mereka bertiga kehabisan akal. Xuanyu,
Liu Feng menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, dan Qianlei, yang berada di atas Ironback Dragon, melakukan hal yang sama. Saat ini, mereka membutuhkan Lan Xuanyu, sang pilar, untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Mungkinkah orang yang merancang kualifikasi ini benar-benar tidak memberi mereka jalan keluar? Jika demikian, mengapa Ling Yi mengatakan bahwa jiwa binatang yang berbeda akan memberi hadiah poin yang berbeda? Hanya ada dua jenis binatang jiwa di sini. Selain kadal api tanah, hanya ada naga merah api tanah. Ini berarti melawan segala rintangan, benar-benar ada kemungkinan untuk membunuh naga merah api tanah. Tetapi bahkan seorang master jiwa dengan 7 cincin mungkin tidak dapat mengalahkan naga merah api tanah, apalagi para pemuda yang rata-rata berusia 12 tahun ini. Jadi harus ada kesempatan, tapi di mana tepatnya itu? Lan Xuanyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus melihat sekeliling. Dia melangkah maju dan tiba di sebelah kolam magma. Memang, selain kolam magma, dia tidak dapat menemukan hal lain. Gelombang panas bergulir mengalir keluar dari magma terus-menerus, bersama dengan kadal api tanah. Naga punggung besi menyerang kadal api tanah di sekitarnya dengan ganas, melindungi tim Lan Xuanyu. Tunggu sebentar, mata Lan Xuanyu berbinar saat dia menyadari sesuatu. Bagaimana kadal api tanah keluar dari magma? Ini hanya 10 tahun atau, paling banyak, 100 tahun Soul Beast, namun mereka bisa mentolerir panas magma. Bagaimana mungkin? Mungkin bahkan binatang jiwa 1000 tahun tidak bisa bertahan hidup di magma. Mungkin hanya 10.000 tahun Soul Beast yang luar biasa seperti Ground Fire Scarlet Dragon yang mampu melakukannya. Ini hanya bisa berarti ada yang salah dengan magma. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi tercerahkan. Itu benar. Ini pasti kesempatan yang diberikan oleh orang yang merancang tes. Cepat, ayo masuk ke kolam magma. Masuk saja. Saat dia berbicara, dia segera bertindak, dan bahkan tanpa menguji airnya, dia langsung melompat ke kolam magma. Mata Liu Feng dan Qianlei hampir keluar dari rongganya. Itu magma. Bagaimana mungkin? Celepuk. Lan Xuanyu tenggelam ke dalam kolam. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Jika dia salah, dia akan segera ditelan oleh magma. Panas terik dan mendidih langsung menyebar ke seluruh tubuh Lan Xuanyu, dan dia menjadi kaku, tetapi di saat berikutnya, dia bisa merasakannya. Magma ini tampak lengket, tapi begitu masuk, rasanya hampir seperti air. Elemen api yang kuat bertahan, tetapi suhu sebenarnya hanya sekitar 60 hingga 70 derajat. Dia melepaskan kendalinya atas elemen air dan mencoba yang terbaik untuk menurunkan suhu permukaan kulitnya, dia bisa terbiasa dengan itu dengan cepat. Kepalanya muncul ke permukaan kolam magma dan disambut oleh pemandangan Qianlei dan Liu Feng yang tercengang saat mereka menatap ke arahnya. Di sisi lain, dua naga api merah raksasa sedang mengitari sudut dan menyerbu ke arah mereka. Cepat masuk, tunggu apa lagi? Lan Xuanyu meletakkan kakinya di atas magma dan melayang ke permukaan, melambai ke arah mereka dengan penuh semangat. Melihat kepalanya muncul lagi, Qianlei dan Liu Feng kemudian menyadari di mana letak masalah sebenarnya dan buru-buru melompat ke kolam magma. Namun, naga punggung besi jelas takut pada magma dan menolak untuk masuk. Qianlei bertindak cepat, dia langsung memerintahkannya untuk berbalik dan menyerbu ke arah dua naga merah api tanah saat dia dan Liu Feng melompat ke kolam. Lan Xuanyu melepaskan dua Blue Silver Grass berpola perak untuk membungkus tubuh mereka dan menciptakan lapisan kabut es di sekitar mereka tepat sebelum mereka memasuki kolam magma. Setelah tenggelam ke dalam kolam magma, keduanya langsung merasakan panas terik, tapi hanya sepersekian detik sebelum Lan Xuanyu menarik mereka ke sisinya. Setelah memasuki cincin jiwa kedua dan mendapatkan kemampuan untuk meningkatkannya secara langsung dengan rumput perak biru miliknya, Lan Xuanyu sudah dapat meningkatkan keduanya sekaligus dengan sangat mudah sekarang. Bersiaplah, tahan napasmu. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Setelah bersama begitu lama, Liu Feng dan Qianlei segera mengerti apa yang dia maksud. Mereka membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan Lan Xuanyu menarik mereka, ketiga orang itu tenggelam ke dalam kolam magma bersama. Mereka dikelilingi oleh panas yang membara dan bahkan tidak berani membuka mata. Bahkan di kolam magma, mereka bisa dengan jelas mendengar langkah kaki di luar. Sudah pasti tidak mungkin bagi naga punggung besi untuk menghentikan dua naga merah api tanah yang ganas. Qianlei akan segera kehilangan interaksi dengan makhluk yang dipanggilnya. Langkah kaki yang keras terus berlanjut sampai mereka mencapai kolam magma. Pada saat itu,
hati gugup anak laki-laki itu sudah ada di tenggorokan mereka. Dengan tubuh mereka di kolam magma, mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Jika kedua naga merah api tanah itu bisa menemukan mereka, itu berarti kematian yang pasti. Mereka tidak bisa menahan napas selamanya. Sebagai master jiwa, mereka sedikit lebih kuat dari orang kebanyakan, dan dikombinasikan dengan kultivasi mereka saat ini, mereka hanya bisa bertahan paling lama sekitar 5 menit. 1 detik lebih lama masih 1 detik. Inilah yang terlintas di kepala Qianlei dan Liu Feng. Hanya Lan Xuanyu yang memiliki perasaan berbeda. Karena suhu kolam magma ini sangat istimewa, ini berarti orang yang merancang pengujian ini tidak merancangnya dengan sia-sia. Pasti ada sesuatu tentang itu. Langkah kaki naga merah api tanah telah berhenti selama hampir setengah menit sekarang, namun masih belum ada serangan di kolam magma. Ini bisa berarti bahwa kedua naga merah api tanah itu tidak berniat menyerang kolam magma. Trio dalam hati mendesah lega. Bahkan jika mereka terbunuh kemudian saat muncul kembali di permukaan, setidaknya mereka berhasil bertahan selama 5 menit lagi. Dalam ujian yang begitu intens, mampu bertahan bahkan 1 detik lebih lama juga akan meningkatkan poin mereka, jadi 5 menit sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Saat itu, tiba-tiba, tanah mulai bergetar lagi dan raungan memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Getaran yang kuat bahkan menyebabkan magma di kolam magma berfluktuasi dengan hebat. Lan Xuanyu dengan cepat meraih keduanya dan berenang lebih dalam ke kolam magma. Ketika mereka tidak dapat menahan napas lebih lama lagi, ketiganya diam-diam menjulurkan kepala dan menarik napas dalam-dalam di udara hangat. Detik berikutnya, mereka langsung melihat penyebab getaran tersebut. Setelah kehilangan target mereka, naga api merah tanah yang besar mulai bertabrakan dengan keras satu sama lain dan malah menyerang satu sama lain. Keduanya berukuran hampir sama dan memiliki serangan serupa. Dalam sekejap, nyala api ditembakkan, dan pertempuran jarak dekat yang lebih intens terjadi. Mereka terus menyerang satu sama lain, menggunakan cakar, ekor, dan gigi tajam mereka untuk meninggalkan banyak bekas luka satu sama lain. Kadal api tanah di sekitar mereka telah menghilang, jelas telah lama melarikan diri, seluruh pantai telah menjadi lautan api. Sebaliknya, hanya sisi kolam magma ini yang tenang. Qianlei dan Liu Feng sangat terkesan dengan Lan Xuanyu sehingga mereka ingin menjatuhkan diri di kakinya. Otak macam apa yang dia pikirkan untuk melompat ke kolam magma untuk bersembunyi. Ketika mereka melihat Lan Xuanyu, mereka melihat sinar di matanya yang besar. Itu benar, dia telah melihat peluang. Seperti yang dia duga, semua kata-kata Ling Yi memiliki makna di baliknya. Kesempatan itu ada di sini. Fatih, siapkan keterampilan jiwa keduamu dan tunggu sinyalku, bisik Lan Xuanyu kepada Qianlei. Apa yang kamu rencanakan? Qianlei bertanya dengan curiga. Senyum aneh muncul di sudut mulut Lan Xuanyu. Untuk mengambil keuntungan, melihat senyum liciknya, Qianlei memberinya acungan jempol. Xuanyu, aku harus menyerahkannya padamu, lain kali kau adalah kakakku. Semua kekuatan spiritual kami lebih dari 400, tetapi kualitas psikologis Anda sungguh menakjubkan. Petik 2.